Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah, tidak terasa separuh Ramadan kita sudah lewati, dan hari ini kita sudah berada di hari ke-16 bulan suci Ramadan. Berarti tadi malam kita sudah kunut witir, dan ini sunnah Rasul. Mulai malam ke-16 sampai akhir Ramadan disunatkan untuk membaca kunut di rakaat terakhir i'tidal di salat witirnya. Kalau di Masjidil Haram, Mekah, Madinah, itu mulai malam pertama kita kunut setiap salat witir. Nanti malam adalah malam ke-17 Ramadan. Meskipun berbeda pendapat para ulama, ahli tarik, ahli sejarah, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa nuzul Al-Quran atau malam turunnya Al-Quran itu malam 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi di malam Allah yang menurunkan Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar, di salah satu malam bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk memberikan petunjuk atau way of life, ya, jalan kehidupan, pedoman hidup, serta memberikan penjelasan atau wabayinatin, penjelasan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itulah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyejuk, penenang, serta pemberi kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Karena itu sahabat-sahabatku di mana saja berada, menanti malam ke-17 Ramadan sebentar malam, ayo kita mentadabburi Al-Quran. Kalau selama ini kita hanya baca Quran ada gunanya, bagus karena membuat kita tenang, jiwa tenang, juga berpahala. Tapi mari kita tingkatkan, selain membaca Quran, kita tadabburi Al-Quran. Kita baca pertama terjemahan, baca terjemahan Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama. Yang kedua, kita pahami maknanya, tentu dengan membaca kitab-kitab tafsir atau penjelasan dari ulama-ulama tafsir tentang makna, isi, dan kandungan Al-Quran. Dan tahap berikutnya adalah mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Jadi membaca Quran pertama, kemudian mengetahui terjemahan, baca terjemahan, kita jadi tahu artinya. Kemudian pahami maknanya dengan membaca tafsir Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quran. Membaca saja berpahala. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, man qara'a harfun minal Quran, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya 10 pahala. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim harfun.
Alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun. Alif itu satu huruf. Walamun harfun. Lam juga satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf. 30 pahala baru membaca alif lam mim. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 hurufnya kali 10, 190 pahala. Bayangkan kalau kita baca surat Al-Fatihah, berapa pahala kita dapat. Bayangkan kalau kita baca 1 juz Al-Quran, berapa pahala. Apalagi kita bisa tamatkan Al-Quran, luar biasa pahalanya. Ini mumpung bulan suci Ramadan. Mumpung bulan suci Ramadan, kita giatkan membaca Al-Quran. Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, itu 1 pekan itu tamat 30 juz Al-Quran. Jadi beliau membagi sekian juz 1 hari, sehingga setiap pekan beliau tamat. Jadi dalam 1 bulan beliau menamatkan 4 kali tamat Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi ada yang membaca 1 juz Al-Quran. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali maksimal atau minimal ini? Berapa kali minimal saya harus menamatkan Al-Quran?" Kata Nabi, arba'ina yaum, setiap 40 hari. Bukan 1 juz 1 hari, Ustaz, bukan. Kenapa maksimal minimal 40? Karena ada saudara-saudara kita wanita yang haid, sehingga kalau harus 1 bulan mesti tamat. Kasihan mereka yang haid, ada yang haid 3 hari, 5 hari, 1 minggu, bahkan ada yang 15 hari. Sehingga waktu 40 hari kita tamat 30 juz Quran, itu sudah sangat bersahabat dengan kaum Hawa yang ada liburnya setiap bulan. Lalu kata sahabat, "Saya bisa 30 hari ya Rasulullah." Kata Nabi, "Lakukan, itu bagus." "Saya bisa 10 hari ya Rasulullah." Kata Nabi, "Silahkan kalau mampu." Berarti 1 hari 3 juz. "Saya bisa 1 minggu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Silahkan." Nah, ini yang diamalkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Lalu ada lagi sahabat, "Saya bisa 3 hari tamat ya Rasulullah." 1 hari itu 10 juz. Kata Nabi, "Silahkan, itu bagus." "Saya bisa setiap hari ya Rasulullah." Kata Nabi, cukup 3 hari engkau tamat." Jadi kalau 1 hari tamat 30 juz itu terlalu lancar membacanya, dan mungkin kegiatan yang lain terbengkalai. Jadi maksimal 3 hari kita tamat 30 juz, dan minimal setiap 40 hari kita tamatkan 30 juz Al-Quran. Entah di bulan Ramadan, entah di luar bulan suci Ramadan. Selamat menyambut Nuzulul Quran, nanti malam turunnya kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman panduan kita mengarungi bahtera kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Asarta Manggong, manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.